Aku tak pernah menyangka kalau puncak 4000 meter pertamaku bukan di Indonesia, melainkan di India. Jadi tadi malam udah nyampe di rumah Nesa, terus hari ini akhirnya berangkat. Ya ada Nesanya lagi packing. Iya, aku packing udah mau kelar belum? Udah berapa jam? Tinggal laptop anjir. Sudah sih. Jadi nanti kesana bakal bawa 2 tas, ada 1 duffel dan 1 carrier. Nah, kita sekarang mau pergi ke bandara. Makasih mamanya Nesa. Mereka jadi anak asuh dulu hari ini. Akhirnya kita ada di bandara. Harusnya makeup dulu. Udah bangun? Ini udah 100% sih. Kemarin habis gua kuliah masih bisa lanjut tidur aja. Freak kata gua. Lempong cewek-cewek. 3 cewek doang bawaannya segini. Anjir. Salah. Aku 3 cewek doang bawaannya satu doang segini. ya, aku satu doang ya. Apalagi kita berdua bawaannya segini. Iya, gitu. Kita lagi jalan ke Terminal 2 nggak sih kita? Nah, ini Terminal 2. Jakarta panas banget ya? Parah panas banget. Buat kita yang tinggalnya di pedalaman. Perjalanan kali ini akan aku lakukan bersama 5 orang temanku, yaitu Vanessa, Sabella, Andi, Teveni, dan Alingga, dan juga akan di-guide oleh Mazin dan Adam dari India. Kita jalan-jalan dulu. Tadi tur ke Papandayan. Sekarang kita udah mau naik pesawat. Jadi seperti lagi dulu, jadi naiknya jam 3, harusnya jam setengah 2. Pesawatnya. Kemana kita? Kita mau ke Papandayan. Ayo dong, kita ke India. kita transit ke Ho Chi Minh. Cimin tuh di mana? Ho Chi Minh itu tetangga aku namanya. Penerbangan kami transit dulu di Vietnam sebelum lanjut ke India nanti. Rp120.000. Kalian kalau transit sendiri harus nyiapin uang. Nah, kalian kalau kesini makan di bawah aja. Kenapa? Makan di bawah. Di bawah ada? Dia bilang nggak ada warkop. Lo ada warkop ada Ormindo. Kita karena duduknya jauh-jauh banget, di tiket itu setiap orang duduknya jauh-jauh banget. Terus tadi akhirnya aku nanya, karena aku depan belakang sama Andi, jadi tadi nanya ke pramugarinya, ternyata bisa untuk pindah tempat karena ngeliat kan kosong juga ya. Jadi sekarang di sebelah Andi, yang lainnya jauh, satu ada di sana, Sabella di sana, ini Mazin, Panes jauh banget di belakang. Ini yang paling deket. Halo Andi.
Ya. Akhirnya setelah beberapa jam sampai juga di New Delhi, India. Lagi baru ambil bagasi. Tadi ada beberapa barang yang hilang, guys. Kalian kalau pakai carrier kesini, kualitas apapun kayaknya harus di wrap deh. Gitu. Soalnya biasanya nggak pernah hilang. Tadi bilang. Terus ada yang agak kebuka juga. Jadi harus di wrap kayak baik. By the way, tadi baru beres buat beli SIM card. Ternyata di sini tuh kalau misalkan kalian mau beli SIM card, kalau misalnya ada yang mau kesini, kalian tuh harus udah punya reference number orang sini dulu. Soalnya kalau misalkan nggak ada reference number orang sini, kalian nggak akan bisa beli SIM card. Gitu. Ya gitu. Jadi jaga-jaga buat yang mau kesini dan mau beli SIM card harus punya reference number teman di sini. Ini angkot. Angkot. I don't know what angkot. Okay. What is angkot? Angkot is public transportation in Indonesia. Ya. Jadi kita bakal naik mobil ini nih. What is the name? A van. Oh van, oh just a van. Okay. By the way, this is Adam. Hi. Thank you. Itu udah sampai. Untuk malam pertama kita tidur di sini. Gelap banget. Makan dulu, makan. Wet rice curry, Endal makan di curry. Sama biryani rice. Oke. Hari ini hari kedua. Ini berarti hari pertama mau di India. Hari ini jadwalnya mau eksplor Delhi. Nah, mau siap-siap dulu. Oke. Gak apa-apa. This is day 2 of our amazing adventure in India. Let's go. Go. Danes. Seorang kreator satu subscribe, like, comment. Orang sini pada kuat-kuat berlalu lintas, udah klakson di mana-mana, terus kayak ruwet banget, kayak nggak tertata gitu loh jalan rayanya di daerah sini. Ini emang udah masuk ke daerah rame di dekat Jawa Masjid, kayak udah setengah pasar sih mungkin orang bilangnya. Akhirnya bisa duduk dengan nyaman di taksi. Nggak ada ini. Belum sih. Belum. Hari ini energi drain out. Padahal kita cuma per jam. Kita sih cuma jalan-jalan di kota dan cuma 5 jam doang. 5 jam doang, tapi bener-bener energi habis banget. Buttermilk is good energy. What? Buttermilk. Buttermilk. No, not again. Akhirnya setelah beberapa rintangan tadi nyebrang jalan, ambil carrier, Vodafone, dari tempat nyimpan tas. Akhirnya sampai ini, kalau kalian lihat kelihatan nggak sih kayak habis mandi banget. Kita sampai bus, kita sekarang mau naik bus. Pikiran nyampe bus jam 9 pagi sih gitu. Mungkin di bus ini kita mau istirahat dulu karena capek banget. Biar energi dikit kali ya. Ini ada Andi. Halo. Nggak kuat. Gimana? Tadi? Gimana tadi? Mantap. Sabila ambil abis ini yang capek muter, ini habis taruh nyawa. Iya anjir, lewatin Haus. Bagus. 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 Mumbai just gede katanya. Oh iya.
Perjalanan membawa kami tiba di Manali pada pagi hari. Oh, ada ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sekarang jam 6:30. Kita baru sampai di daerah Manali. Cuacanya beda banget sini sama Delhi. Kalau Delhi panas banget, di sini dingin. Bagus banget. Nyampe bus station-nya udah bagus banget. Sini ada anjing kayak pengen dilus-lus-lus. Chai. Ini? Tea? Ya, semua kayak Ini tehnya enak. teh apa itu? Ini kayak teh susu gitu. Thai tea. Mirip-mirip. Tapi rasanya Chai. Hati-hati gelasnya panas. enggak, tapi rasanya benar kan? Bener rasanya bener. Ini pakai pot bunga anjir. Apa yang pakai apa? Pot bunga anjir. Nah, ini Maggi, mie instan yang kayaknya paling terkenal khas India. Di tengah pegunungan yang sejuk, kami berhenti sejenak untuk sarapan mengisi tenaga. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kasol, sebuah desa kecil yang tersembunyi di lembah Himalaya. Punten. Kira kita sampai di Kasol dan udaranya adem. Nat, serius kita nginep di sini, Nat? Ya, Anjir bagus banget sumpah. bagus banget. Anjir bagus banget anjir. Kita langsung gunung. Sungai. Sungai. Depannya gunung lagi. Beda banget sama di Delhi kemarin. Langsung. Akhirnya kami tiba di Kasol, sebuah tempat kecil di lembah Himalaya yang memiliki keindahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kasol bagus banget. Soalnya ini baru satu tempat doang. Ya udah sebagus ini. Kita mau ngambil apel. What's the name? Apple. Himalayan apple. Udah diambil duluan sama Andi. Himalayan apple. Kotak panah misalnya dia. Right? Rasa gimana? Manis banget. Ini apa manis? It's nice. Sweet? Dalamnya dia ada masih hijau-hijauan karena belum matang atau gimana? Hijau tapi manis. Manis. Tasty. How is the taste? Sweet. 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 Ya. Ini penginapan kita hari ini. Nyaman banget. Dan ini WC-nya. Ada water heater. Oke. Oke, kita baru beres siap-siap terus hari ini jadwalnya mau keliling desa di daerah Kasol ini. Sambil mau jalan-jalan, itu ada Sungai Parvati, kita mau jalan-jalan di samping sungai, terus mau ke market hippie juga. Ya, yuk ikutin perjalanannya. Kamu tidak suka kamera? Nggak Andi. suka. Kamu tahu ini kamera. Nah, Camera conscious. kamu tahu ini kamera. Kami pun melanjutkan langkah menuju sebuah kafe di Kasol untuk menikmati hidangan ditemani pemandangan lembah yang sangat menenangkan. Kita mau makan ke kafe, kafenya ada di atas. Mau makan nanjak. Apa? Ayo!
kita masuk. Ada apa di dalamnya? Ini paratha, ini cheese paratha, alu paratha with cauliflower, dan Vanessa makan sandwich. Setelah menikmati hidangan hangat, kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini menuju hippie market yang penuh warna. Dan sungai Parvati yang mengalir di jantung lembah Kasol. Nyebrang sungai Parvati. Jadi kita tuh lagi mau jalan ke kafe. Ini jalan itu di samping sungai Parvati. Lihat. Wow, pemandangannya sangat epic teman-teman. Setelah seharian menyusuri sudut-sudut Kasol, kami kembali ke penginapan. Malam itu kami beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok hari menuju Bersaini. Hari ini kita mau pindah ke Bersaini, jadi desa yang lebih atasnya lagi. Goodbye, ini mana ya, Pilau, udah ada Pilau. Udah ada pemandangan, harusnya di atas bakal lebih bagus lagi dan lebih dingin sih. Perjalanan menuju ke Bersaini, kita mampir dulu di Manikaran Temple. Dan dia tuh letaknya ada di tengah-tengah village. Jaraknya nggak gitu jauh sih, tadi naik mobil cuman sekitar 10 menit. Keindahan yang mengelilingi Manikaran Temple membuat saya semakin mengagumi betapa luar biasanya alam India. Tadi yang putih-putih tadi direbus ke situ. Terus nanti dia harus makan. Oh, harus makan. Dan ini culture di India kayak buat menyucikan gitu ya. Menyucikan gitu. Setelah mengunjungi Manikaram Temple, perjalanan kami kembali berlanjut menuju Bersaini, tempat penginapan kami berada. Penginapannya masih harus jalan dulu, nanjak. Ini penginapannya kayak rumah warga gitu. Halo Ensika and Gunjan. Hari ketiga ini penuh dengan pengalaman. Kini saatnya istirahat. Sebelum petualangan yang lebih seru menanti esok hari. Hari ini tuh kita mau explore desa. Ada desa Kalga, Pulga, dan Tulga. Jadi ada 3 desa gitu di seberang penginapan kita. Ya, it will be fun I guess. Kita sarapan dulu. Where are we going? Adam. We're going to Pulga, Wait. Yeah. Pulga, Tulga, and then Kalga. Pulga, Tulga, and Karga. First Karga. is. Yeah. Pulga. Okay. Dalam perjalanan menuju desa Pulga, alam seakan membuka dirinya perlahan. Hutan yang sunyi, udara pegunungan yang dingin, dan pemandangan lembah Himalaya membentang tanpa batas di sepanjang jalan yang kami lalui.
ada. Dan semua kita jalan berapa menit? 2 menit? Nggak tahu lah. Cukup lama. Ya kira-kira 2 jaman mungkin. Mami, apakah kamu baik-baik saja? Ayo. Menanjak lagi. Akhirnya setelah menanjak yang cukup panjang dan cukup curam, kita sampai juga di desa terakhir yang kita datangin hari ini. Lihat mana nih? Akhirnya, ini kemana ya? Desa terakhir, katanya sini desanya lebih gede. Setelah di sini kita mau makan dulu, nanti keringetan banget. Orang ini gede. Kita mau makan dulu, udah makan, baru nanti pulang lagi ke penginapan di Barca ini. Selamat datang di Calga Village. Wow.